dengan Ibu Aida, Maura, Sonia. Silakan, yuk kita sama-sama maju ke depan. Niko, Sonia. Nah, Bapak tunggu dulu. Ya, silakan ini Pak Arya duduk sini Pak Arya. Ya, Inggit di situ. Kevin di sana. Nah, iya, boleh Sonia, Maura, silakan. Niko. Yang mana? Nah, untuk itu saya juga mengundang terutama Country Manager dari WeTV Indonesia, Ibu Leslie Simpson, silakan. Dan tentunya tuan rumah kita semua, produser kami, Bapak Manoj Punjabi. Sudah full tim lengkap. Pada siang hari ini kita semua berkumpul bersama-sama dengan teman-teman media yang hadir pada siang hari ini untuk merayakan kesuksesan My Lecturer, My Husband pertama yang tayang di platform WeTV dan iFlix, WeTV Original My Lecturer, My Husband. Dan pada siang hari ini kita akan lebih santai, lebih banyak ngobrol-ngobrol aja. Dan sebelum kita mulai, sebagai pembuka saya minta kepada tuan rumah Pak Manoj untuk memberikan kepada kami semua ini welcoming speech dan juga mungkin menceritakan sedikit tentang My Lecturer, My Husband. Silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih udah hadir di syukuran atau selamatannya udah selesai My Lecture, My Husband My Lecture, My Husband. Dengan saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Program MD yang pertama tayang di OTT platform yaitu WeTV dan iFlix bisa dapat perhatian yang luar biasa, bisa sampai posisi nomor 1. Itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan saya terima kasih atas dukungannya partner kami Leslie, thank you ya atas dukungannya dan supportnya, mudah-mudahan lebih banyak lagi ke depan. Dan di sini ada tim Arya yang sudah monopoli ya, di sini. Tapi saya dukung tim Tristan ya, kita dukung. Jadi ya nanti harus dukung juga. Jadi kenapa ada alasannya tim Tristan lagi baru panas-panasnya. Dengan itu, sekali lagi tim supportnya terima kasih, thank you everyone. Untuk sutradara kita yang berhalangan hadir, tadinya udah confirm tapi berhalangan hadir, ini nggak sempat. Thank you Monty, salam juga. And jadi gini, untuk MD masuk ke OTT ini udah adalah visi saya mungkin dari tahun 2016 udah saya kejar terus. Saya udah lihat lagi tunggu momennya kapan kami bisa masuk ke dunia digital dengan seri-series yang bagus, yang berkualitas, drama yang expertise-nya kami, bread and butter kami yang saya pribadi sangat-sangat suka buat. Dan setelah nonton My Lecture pasti udah di editing, udah di semua. Terus saya nonton di platformnya langsung sama keluarga. Saya merasa puas, khususnya episode terakhir, episode 8. Yang VIP udah nonton, yang belum VIP di TV nggak bisa nonton. Jadi saya puas sekali lihat performance-nya, kualitasnya. Kalau kualitas akan lebih baik lagi, tapi dari segi direction, pemain, semuanya saya merasa bangga bahwa produk Indonesia untuk series kita akan lebih baik-baik lagi. Jadi itu sesuatu yang sangat penting, benchmarknya MD akan bikin nggak sekedar buat series atau biasa aja, nggak. Standarnya akan dinaikkan supaya kita bisa compete. Kalau ada film, ada series asing, ada series lokal, kita pun akan dilirik dengan kualitas yang terbaik. Dan juga saya mau ada announcement bahwa kita sudah confirm akan buat My Lecture, My Husband Season 2. Untuk itu kita kesulitan ya. Ayo guys, ini dong. Kita tarik bersama. Apa itu? Coba. Apa nih ya? 1. Saya takut loh.
Dua. Leslie, Yes, ayo, come on, Leslie. come on. That's it. Tristan. Ayo, Amin dong. dong. 1, 2, 3. Season 2, guys. Guys, all the best. Thank you. Thank you. Balik ke kursi. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Season 2 nggak akan keluar segitu cepatnya karena ada proses. Jujur ceritanya juga masih lagi opsi, lagi bicarakan banyak yang kita akan bicarakan dengan tim sama TV sama pemain juga, semuanya lah masih harus dibicarakan. Tapi saya yakin akan lebih keren lagi dari segi kualitas, itu pasti. Dan tim Tristan jangan menyerah, ya. Jangan menyerah, pantang menyerah. Jadi itu aja dari saya. Rest as usual. Thank you so much for your support. Thank you. We love you. Terima kasih banyak Pak Manoj, dan berikutnya saya minta kepada Ibu Leslie Simpson, Country Manager dari WeTV dan iFlix Indonesia untuk memberikan kesannya nih tentang My Lecturer My Husband sampai masuk nih ada keputusan ke season 2. Sebelumnya semua teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya. Pak Manoj, of course, supportnya untuk MD memiliki visi yang sama dengan WeTV dan iFlix. Kita memiliki visi memberikan entertainment yang baik, yang sangat amat baik untuk masyarakat Indonesia tentunya. Nah, melalui My Lecturer My Husband ini, di saat kami mau menayangkan, harapannya besar banget ya gitu untuk memiliki elemen yang sangat kuat untuk percintaan di saat COVID gitu, di saat PSBB, dan itu membawa kedekatan oleh masyarakat terhadap kontennya sendiri. Nah, itu yang kita di saat penayangan kita sangat merasa senang banget, seperti yang tadi Pak Manoj sempat sampaikan. Kita sempat nomor 1 untuk My Lecturer My Husband di saat tayang pun di dalam WeTV ataupun iFlix, jadi nomor 1 untuk download semua aplikasi di Indonesia. Kita happy banget di Google Store, di Apple Store. Itu menjadi kebanggaan untuk kami juga. Kalau memang konten lokal, konten Indonesia harus dijagoin gitu oleh masyarakat Indonesia. Jadi kita memang harus percaya kepada produk negara sendiri gitu. Itu yang paling penting sih untuk kita semua. Dan juga kalau konten ini tidak mungkin, My Lecturer My Husband nggak mungkin sukses tanpa Pak Monty, Reza Prilly, Kevin, dan semua yang supporting juga sangat mendukung dan kooperatif di saat syuting pun. Di saat pandemi sangat sulit keadaannya, harus tes dan banyak protokol yang ada, dan itu semua tetap kita ikuti sampai akhir. Nah, setelah tayang episode 7 udah semua masyarakat udah nanya terus ya, mana episode 9 katanya. Jadi rasanya selesainya di 8 gitu. Kalau misalnya semua memang minta tayang 9, mari kita bikin season kedua. Seperti yang sudah Pak Manoj juga udah sampaikan, kita akan butuh waktu untuk kita bisa memproses skripnya. Kita mau bikin lebih dalam lagi gitu. Gimana sih ceritanya, kisah cinta segitiga ini gitu. Nah, itu sampai nanti proses syuting, sampai akhirnya nanti akan kita tayangi lagi. Jadi mohon doanya dan harapannya kita semuanya bisa lancar-lancar aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Leslie. Nah, mungkin kita akan lebih banyak ngobrol langsung sama media. Tapi sebelumnya tentu saya minta sedikit dari Pak Arya dong untuk sharing sedikit tentang pengalamannya di My Lecturer bersama dengan Inggit ini. Saya bisa share dengan karakter ini dan akan masuknya ke season 2. Oke. Pertama selamat sore teman-teman media semua, terima kasih atas kehadirannya. Saya mungkin ini project yang awalnya saya sama Pak Manoj juga deg-degan sebenarnya, will it work or not gitu. Maksudnya di tengah situasi yang sekarang ini, apakah project ini bisa berjalan cukup baik dan mendapatkan respon yang cukup baik. Dan I was quite surprised gitu, maksudnya mendapatkan respon yang sangat positif dari series ini sendiri. Tapi mungkin di dalam kesempatan ini saya juga mau menyampaikan kepada
Pak Manoj, kepada WeTV, semoga membuka kembali kesempatan untuk pemain-pemain yang notabene followersnya tidak terlalu tinggi tapi punya talenta yang besar juga harus diberikan kesempatan. Jadi tidak semuanya tentang how much followers you can get. Saya nggak punya followers, I don't have my own Instagram, but at least saya hanya bisa memberikan penampilan yang mungkin mudah-mudahan sebaik mungkin gitu, dan mudah-mudahan ini bisa jadi motor juga buat teman-teman yang lain, siapa tahu bisa dapat kesempatan. Maybe not, gak harus selalu yang besar, tapi bisa mulai step by step gitu. Itu aja sih harapannya. So sukses buat My Election, My Husband season 2. I can't wait to act with this amazing person juga di sebelah saya. Salah satu kesayangan saya juga. Jadi ya kita tunggulah nanti season 2-nya seperti apa. Yang penting semuanya happy. Silakan Prilly. Oke. Sampai hari ini benar-benar nggak nyangka sih kalau akan sampai di hari ini terus mengumumkan My Election, My Husband sampai ada season 2-nya. Karena balik lagi selain Kak Reza sama Pak Manoj yang khawatir, aku juga khawatir gitu. Apakah aku bisa menjadi pasangan yang baik untuk Kak Reza atau Mas Arya di layar gitu, apakah akan cocok, apakah orang akan merasa terbawa sama adegan-adegannya gitu. Tapi karena skripnya bagus, terus sutradaranya Pak Monty yang selalu bisa kasih arahan dengan baik, partnernya juga Kak Reza, Kevin dan teman-teman semuanya yang kita bekerja sama dengan baik di lokasi, kita punya chemistry di belakang layar yang akhirnya itu terbawa di depan layar sehingga kita bisa bekerja sama dengan baik gitu di depan layar dan akhirnya bisa menjadi satu produksi yang baik, semua karakternya disukai, nggak ada karakter yang dibenci kecuali Inggit karena suka marah-marahin Mas Arya terus. Jadi mungkin tolong di season 2 saya jangan marah-marahin Mas Arya terus ya Pak. Saya tuh nggak bisa jadi. Pak Manoj lagi bikin. Tuh kan, Arya yang bentak Inggit nanti siapa? Jangan juga Pak, nanti saya kasihan. Saya nggak mau jadi istri durhaka Pak di season 2. Jadi saya maunya jadi istri mengabdi ya Pak di season 2 nanti sama Mas Arya. Thank you. Oh gitu, belum boleh dibicarain ya. Ya pokoknya senang banget akhirnya kita bisa sampai di hari ini dan senang banget sama responnya yang luar biasa. Saya sih selalu ngomong kayak nggak pernah nyangka di perjalanan karir saya bisa ada di satu titik di mana seluruh Indonesia doain saya jodoh sama Reza Radian gitu. Kayak kok bisa gitu kan, biasanya saya selalu didoain jodohnya sama yang seumuran, sama yang kayak waduh. Maksudnya ternyata ada yang bisa ngejodohin aku sama yang dewasa gitu. Udah bongkar rahasia, udah, sorry Kak, video TikToknya udah 40 juta juga yang nonton yang itu, jadi udah nggak ada, there's no turning back. Terus kayak aku nggak nyangka gitu guys, semua orang, bahkan aku kalau jalan gitu ke kemanapun terus ada yang minta foto, semoga kamu jodoh ya sama Reza Radian. Itu menjadi experience yang aku nggak pernah nyangka di perjalanan karir aku gitu. Jadi kayak menjadi pengalaman yang lucu banget dan menyenangkan karena I'm so grateful it's him gitu yang didoain jodoh bukan yang lain. Thank you. Nah, bagaimana? Sorry, saya mau tambahin sedikit, yaitu saya nggak bisa memungkiri bahwa produksi ini adalah salah satu produksi dengan tim yang sangat solid, yang saya juga udah lama, mungkin karena pandemi ini saya tidak cukup produktif sebenarnya. Jadi saya merasa ini tim yang sangat solid, tim yang enak banget. Pak Monty adalah sutradara yang mungkin juga sudah sempat bekerja sama dengan saya juga di proyek sebelumnya. Tapi saya merasa beruntung bisa dilibatkan di proyek ini. So thank you very much buat Pak Manoj yang masih mau mempertimbangkan saya untuk berada di proyeknya. And thank you to WeTV juga yang sudah memberikan kesempatan untuk kami semua bisa membuat sebuah karya bersama. Gitu aja sih. Terima kasih.
Dan bagaimana dengan tim Tristan yang sudah netizen ternyata banyak berbicara tentang Tristan? Silakan Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat kerja keras kita semua, Pak Manoj, Ibu Leslie dan semua tim Pak Monty dan semua pemain, apa yang kita bikin, apa yang kita perjuangkan bisa diterima sama banyak orang ternyata dan bisa dinikmati sama banyak orang. Benar kata Prilly, nggak nyangka kalau bisa bakal sebesar ini gitu. Sampai semua orang tahu, sampai di jalan orang kalau nyamperin aku, sabar ya Tristan. Iya, berarti kan impactnya besar banget series ini. Dan sekali lagi terima kasih buat Pak Manoj dan WDV untuk kesempatannya. Semoga season 2-nya bisa lebih besar lagi daripada ini. Thank you. Amin. Terima kasih, dan kita akan langsung buka ke sesi Q&A, tanya jawab langsung dari media, karena saya tahu pasti banyak teman-teman dari media yang banyak pertanyaan. Silakan Ari, boleh dibantu ini mikrofonnya. Selamat sore, saya Wayan dari Liputan 6. Saya menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama buat Reza, kamu kan udah dijodohkan dengan banyak aktris di layar lebar, dari yang zaman paling SMA sampai BCL segala macam. Dan sekarang mengalami perjodohan dengan Prilly. Saya ingin tahu apa sih 2 atau 3 hal istimewa yang Prilly punya yang mungkin aktris lain nggak punya, yang ada dalam pandangan. Yang kedua, Prilly sempat ngintip, bahkan bukan ngintip, sering melihat kamu mempromosikan web series ini. Dan yang aku salut adalah hampir tiap episode kamu pasti promoin gitu, kayak rasa memiliki kamu terhadap si serial ini tinggi banget, sampai komentar netizen yang budiman pun kamu tanggapin. Saya mau tahu seberapa penting web series ini pada dalam karirmu. Kamu kayaknya niat banget ya mempromosikan ini setiap kali ada episode baru, terus nanti juga celananya netizen yang kadang-kadang receh, tapi kadang-kadang juga banyak serius gitu. Sementara kamu kan juga udah pernah mencetak beberapa karya besar dari era BBS sampai Danur. Seberapa penting ini buat kamu sehingga kamu benar-benar punya rasa memiliki yang kuat. Yang ketiga buat Pak Manoj, kayaknya kalau memproduksi season bukan hal baru, mengingat pernah melahirkan juga tapi yang fenomenal, tapi apa yang membuat ini terasa beda dan perlu dipersiapkan dengan lebih detail. Terima kasih. Ini susah banget pertanyaannya. 3 hal ya. Aku harus mikir dulu. Mungkin dia kalau di-compare sama pemain lain berat banget sebenarnya, tapi 3 sesuatu yang menurut saya khas juga dari apa yang saya rasakan selama bersama Prilly bekerja dan kenal. Anaknya energik banget, sangat super duper energik gitu ya, agak twisted kadang-kadang sedikit, tapi she's very energetic gitu, maksudnya energinya luar biasa. Terus yang salah satu yang justru saya kagumi, jiwa sosialnya ternyata tingginya luar biasa, tinggi sekali. Satu lagi, dia penyayang orang. Saya senang sama lawan main yang sayang juga sama saya. Itu menyenangkan untuk kerja bareng gitu. Jadi menyenangkan, orangnya penyayang. Itu kali ya, Wayan, yang bisa saya jawab. Oke, thank you. Makasih Kak. Aku penyayang, aku sayang sama semuanya. Tadi kenapa aku mempromosikan di setiap episode? Sebenarnya di semua project yang aku terlibat, aku pasti akan total mempromosikan itu, karena aku bukan tipe yang ya udah dibayar sebagai pemain aja, habis itu aku nggak take care sama projectnya. Karena menurut aku, pertama aku mencintai pekerjaan aku dan aku mencintai setiap project-project yang aku terlibat. Jadi pasti aku akan promosiin project itu karena aku bangga bisa ada di dalam project itu, dan aku pengen satu produksi itu dilihat sama banyak orang. Bahkan bukan cuma project aku doang ya, tapi project teman-teman aku pun. Kalau misalnya aku suka dan aku tahu teman aku udah kerja keras di dalam project itu, pasti aku akan bantu promosiin juga. Basically karena aku emang pengen produksi Indonesia bisa dicintai sama rakyat Indonesia sendiri, bisa dihargai, bisa
dilihat sama banyak orang, dan aku sangat mencintai pekerjaan aku. Jadi aku pasti akan mempromosikan dan treat my project itu like my baby gitu. Jadi benar-benar akan aku promosikan, respon penonton akan aku respon, karena kan respon dari mereka kan itu berarti banget ya, berarti kan mereka nonton, merhatiin setiap adegannya, makanya aku balesin satu-satu, dan aku emang seneng aja sih balesin mereka satu-satu, karena ya di sosial media lah itu salah satu-satunya platform dimana aku bisa berinteraksi sama mereka gitu, jadi kenapa enggak? Iya. Thank you. Pertanyaan jawabannya sederhana. Memang waktu saya mulai Cinta Fitri dengan season itu tuh marketnya tidak mau berhenti di zaman 2007. Itu tuh mau lanjut. Tapi saya lagi lawan dengan situasi yang ritme industrinya lanjut terus. Saya berhenti waktu mulai season 2 itu ratingnya dari bawah dulu. Mulai dari bawah, ending season 1 di atas, waktu season 2 mulai dari bawah, setelah episode 20 naik lagi. Waktu season 3 Cinta Fitri Ramadan series itu naiknya luar biasa. Nah, dari itu saya punya obsesi semua bisa jadi season, tapi nggak mudah karena kompetitor lainnya nggak lakukan itu. Saya nggak gampang. Nah, di sini sekarang memang nggak mungkin OTT series, produknya, cara tanganinya, budgetnya itu bukan asalan. Jadi ini treatment yang berhenti di 8, 10, 12, mungkin 15, mungkin juga nanti 20 ada. Itu treatmentnya harus treatment film. Tapi panjangnya panjang series. Ngerti? Jadi ini balance ini sangat penting. Kalau saya tanganinya seperti sinetron, maaf, hancur kita. Orang nonton aja di FTA. Ngapain harus download, bayar? Ini bayar loh. Ultimately, karena orang kita belum biasa bayar. Karena mereka seumur hidup selalu gratis TV. Tapi kalau di luar negeri, pay TV, di India pun pay TV udah sesuatu yang jutaan orang bayar. Tapi karena apartemen flat, murah bayarnya, kayak iurannya murah sekali. Jadi sanggup. Kalau di kota negara-negara developed countries itu udah bayar semua. Udah biasa mental bayar. Cuman apa nih, gue mau bayar, gue dapat apa? Film bagus, dia rela bayar 10 kali mau nonton. Nah, di sini jadi treatment kita bukan treatment free. Treatment bayar harus ada istimewanya. Dan ini passion saya, membuat series yang drama, komedi yang bagus. Jadi ini harus drama lah. Mau horror pun ada drama, nanti akan ada. Mau komedi pun ya drama. Jadi mau action pun drama, karena series. Thriller, drama. Jadi itu udah jadi obsesi saya. Saya dari MD ini kita akan benar-benar di pandemi ini tahun lalu semua pusing, kita juga rugi pusing. Tapi saya lihat di terowongan ini saya lihat cahaya yang terang sekali, yaitu OTT. Jadi saya tahun ini akan hajar habis-habisan produk-produk yang bagus. Jadi Reza, saya udah warning semuanya di sini. Kita akan siap-siap, bakal kaget dari MD apa yang 2001 apa kita akan lakukan dengan produk-produk istimewa. Itu dari saya. Reza. Saya Abes dari kapalagi.com, mau nanya ke Pak Mano sama Bu Leslie. Ini kan waktu selama perilisan ini banyak sekali tiba-tiba ada dibacakan, itu seperti apa menanggapinya? Terus untuk soal cerita, apakah mengambil dari mengikut sepakan penulis novelnya atau benar-benar bikin baru sendiri gitu? Itu aja. Bajakan ya pertanyaannya yang paling pertama. Bajakan memang perlu diedukasi sih kalau dari kita, dan itu PR-nya untuk kita semua, terutama dengan dukungan teman-teman yang ada media yang ada di sini, karena semua dari kami, terutama kemarin juga Prilly ya sempat publicize mengenai bajakan ini gitu.
Kalau dibilang sedih ya sedih banget ya, karena kan toh juga bisa ditonton secara gratis. Setiap minggu itu kita memang sudah menjadwalkan seperti semua series yang ada, yang mana adalah kita tonton secara bertahap gitu. Nah di saat bajakannya keluar dengan kualitas tentunya yang nggak prime yang di official platform, dan juga untuk fitur-fitur yang sudah diberikan juga sudah kami berikan yang terbaik begitu. Nah, yang harapan kami adalah supaya tentunya dari pemerintah akan mendukung juga supaya industri ini bisa terus membaik, supaya industrinya juga lebih berkembang lagi. Seperti tadi juga sempat disampaikan, kalau di saat pandemi ini memang sulit untuk bisa memproduksi konten yang baik, dan banyak yang berhenti karena banyak faktor yang ada. Jadi memang butuh dukungan yang lebih gitu untuk industri ini, supaya kita dukung yang official, jangan ke yang ilegal. Dan juga untuk bajakan-bajakan itu yakin banget satu hari akan ditangkap, karena memang sudah banyak yang sedang dilakukan di belakang. Jadi harapannya didukung untuk terus, kita jangan menjadi pendukung untuk yang bajakan gitu, biar kita menjadi contoh yang baik untuk support konten yang officialnya. Sekian, Pak Manoj. Iya, kalau saya gini, untuk ceritanya kami yang pasti ada buku. Jadi kalau udah ada buku, udah ada cermin. Kalau ada cermin, make upnya lebih gampang. Itu selalu analogi saya, bahwa kalau udah ada buku tuh udah ada udah ada research lah, minimal udah dibuang di market. Dan bukunya sebelumnya nggak ada bestseller juga, ceritanya aja menarik, kayaknya di mana, dan dapat castnya yang Reza Prilly yang cocok jadi my lecture, terus sama mahasiswanya, jadi masuk gitu ya, kombinasinya tepat gitu. Dan cerita ini pasti, kalau buku kan saya nggak pernah susah ambil semuanya dari buku. Bagi saya DNA-nya itu yang paling penting. Kalau DNA-nya udah bagus, kita buat packagingnya dari segi ceritanya lebih mudah. Dan itu tim kreatif MD sangat involved. Kita project ini tadi udah layar lebar skrip awal dari sebelum Mei udah ada skripnya, udah jadi layar lebar. Jadi very challenging apa yang Reza ngomong. Waktu saya sama Reza ngobrol dulu, terus kita sama Prilly. Jadi film skrip ini dalam 1,5 bulan kita rubah jadi series skrip. Jadi itu yang cara berpikirnya. Nah, film skrip itu kan pasti penulisnya yang dialog semua, terus ada Monty yang jago juga, terus dari pemain yang ngerti. Intinya kita dari buku kita gali sendiri, dari film skrip kita buat episode. Terjawab, Pak? Terima kasih. Dan sebelum kita masuk lagi nanti langsung ke doorstop interview, saya juga mau ngobrol sama supporting cast kita, karena sungguh di banyak adegan-adegan yang sangat mengharukan dengan antara Ibu dan Inggit, dan juga teman-teman di kampus yang seru. Kalau misalnya udah ngomongin Inggit, gantian menceritakan ya pengalaman di syuting My Lecture My Husband, dan bagaimana nih masuk ke season 2. Mungkin dimulai dari Ibu dulu deh, Ibu Aida. Silakan Ibu. Halo, selamat siang. Terima kasih sebelumnya Pak Manoj, dan juga dari TV, Reza, Prilly, dan teman-teman semuanya. Yang pasti aku juga bersyukur banget karena I really had a good time and I still learn. Thank you, that's the good thing, masih tetap belajar. Pengalamannya sama Prilly, itu kita baru kenal ya sebenarnya. Jadi stagesnya seru, dari baru kenal makin kenal, jadi bisa curhat bareng, ngobrol-ngobrol. Terus chemistry-nya juga makin lama makin asik, dan memang ada beberapa adegan yang ya nama ceritanya juga ini kan dia anak sematawayang ya, jadi emang udah kesayangannya ibu dan bapak, terutama sama bapaknya hari ini yang kebetulan nggak hadir, ini anak kesayangannya bapak gitu. Jadi ya yang pasti
Aku benar-benar had a good time. Pak Monty juga yang dari sini hari ini, senang banget. Thank you, such a great lesson. Mudah-mudahan season 2 makin sukses ya Pak. Buat semuanya, semangat terus, stay safe. Terima kasih. Bagaimana Niko? Halo, selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih buat Pak Manos dan Bu Leslie ya. dan teman-teman semua. Pengalaman saya bisa terlibat dalam proyek ini sungguh luar biasa yang pertama, dan saya ngerasa di tim ini sangat solid sekali dan gampang mendapatkan chemistry. Apalagi saya juga baru pertama kali kenal dengan Prilly, jadi kayak kita semua tuh gampang relate satu sama lain. Jadi buat saya sangat-sangat menyenangkan, apalagi terlebih untuk untuk sutradara Bang Monty, sangat-sangat menyenangkan orangnya. Jadi di saat proses syuting pun gitu, kita semua tuh bisa kayak berasa nggak syuting juga sebenarnya sih gitu. Jadi saya punya harapan juga buat season 2, semoga semakin lebih baik lagi, semakin luar biasa pokoknya guys. Thank you Niko, Brian. Maura silakan. Halo semuanya, selamat sore. Pengalaman aku di syuting ini, actually I'm just being very thankful buat adik dalam sini. Makasih Pak Manos dan semuanya. Karena apa ya? First of all, yang paling aku senang adalah di project ini lessonnya banyak banget for me yang masih baru, dan aku bisa ketemu sama Reza, Prilly, Kevin. Mereka orangnya hebat-hebat banget, mereka keren banget dalam pekerjaan yang mereka lakuin ini. Apa ya, walaupun scene kita kan teman-teman ini kan kayak kepisah-pisah sama Prilly ya kan, sebagai best friend-nya, tapi itu nggak mutusin buat kita ada chemistry sama Prilly. Karena kan walaupun kadang-kadang kayak kita nggak sesin, jadi kayak putus aja chemistry-nya, dan aku kadang-kadang bisa ngerasain itu di pintu lain. Tapi ini nggak sama sekali. Di lokasi syuting kita masih udah aja kayak kita bisa ngobrol, bener-bener ngobrol, jadi kayak nggak berasa sama sekali kalau kita tuh kepisah dalam scene-nya. Jadi apapun yang kita rasain towards si Inggit ini kayak bener-bener ya it's pure gitu, kayak gitu sih. Dan aku senang banget juga sama Pak Monty yang ngasih kita kayak explore gitu loh dalam karakter kita masing-masing, yang somehow nyampe juga beberapa penonton kayak ngomongin karakter kita, dan kita seneng banget sih kayak gitu. Salam juga dari Iin yang iya benar, dia berhalangan nanti lagi honeymoon sama pacarnya, suaminya ya Pak. Sama suaminya nggak datang juga kan ya Pak. Kasihan dia terpisahkan waktu itu. Silakan Sonia. Oke, hai semua. Again, aku juga sama kayak diulang lagi ke semuanya. I want to say thank you to Pak Manos sama Bu Leslie and everyone, semua tim yang udah terlibat di dalam project ini, kru yang ada di lokasi maupun tidak di lokasi. I'm sure everyone udah berusaha semampu mereka, try their best for this project, walaupun sebenarnya kita syuting nggak kerasa kayak serius-serius banget gitu. I'm sure everyone had a lot of fun in this project gitu. Semuanya syutingnya asik gitu. Kita serius, masih do our best gitu. Tapi it was really enjoyable and everyone works their best gitu, which I'm really happy about. Dan akhirnya jadinya bagus gitu. Aku juga senang banget gitu, semuanya yang nonton juga antusias banget gitu. And yeah, I can't wait for season 2. Thank you. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke doorstop interview, kita akan take a photo session dulu ya Pak ya. Kita boleh bangun berdiri, kita rapiin dulu sebentar. Minta bantuannya teman-teman dari MD. Kita rapi-rapi dulu.
Oke, Pak, kita atur berdirinya ya, teman-teman, supaya bisa masuk semua. Ini nggak sentrik ya? Kurang tengah ya? Kurang tengah ya? Kurang tengah. Siapa? Mas Ari? Sorry. Kurang. Sip. Yuk teman-teman cast, Bapak, Pak Manoj, Ibu Leslie yang terhormat, teman-teman, kita atur posisi, nanti tahan napas sebentar. Kalau sudah posisinya sudah pas, Reza. Nah, kita nanti buka maskernya pas foto dulu sebentar ya. Nah itu, ya, yuk. Mantap. Nah, gimana? Masuk teman-teman, aman? Tante boleh ke sini satu nggak? Ibu Aida, ini mungkin sama Mama, sama Inggit. Nah, boleh dibuka kali ya maskernya sebentar aja. Iya biar kelihatan. Oke, tengah dulu ya. Oke. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oke. Boleh yang lain. Sini aja. Sudah kan ya? Oke, thank you teman-teman. Kita open untuk doorstop interview jika ada yang mau langsung interview sebentar. Dan sekali lagi kami dari MD Pictures mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman media yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada sore hari ini merayakan kesuksesan My Lecturer, My Husband dan pengumuman season 2. Thank you so much.